Pemirsa, Kabar Nusantara kembali menyapa Anda. Tentunya kita akan membahas topik diskusi kali ini mengenai kupas tuntas pendidikan Indonesia. Dan untuk membahasnya pada hari ini telah bersama dengan kami narasumber yang terpercaya dan tentunya kami hadirkan untuk Anda langsung. Telah bersama dengan kami Bapak Dede Yusuf. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio Parlemen. Sehat Bapak? Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Dan pemirsa, tentu kita mengetahui bahwa Pak Dede Yusuf ini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari Dapil Jabar II, fraksi Partai Demokrat. Dan Pak, waktu saya membahas terkait dengan kita akan membahas tentang pendidikan, saya itu langsung terpikir Pak Dede Yusuf loh. Karena saya langsung image-nya itu Dede Yusuf pendidikan. Karena saya lihat juga Bapak sangat vokal mengenai pendidikan. Di Instagram kita bisa lihat media sosial. Itu boleh cerita sedikit Pak, latar belakangnya Bapak sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia. Bagaimana nih Pak? Sebetulnya ya kalau dibilang peduli dengan pendidikan, salah satu yang saya peduli memang pendidikan. Karena dulu periode sebelumnya saya di Ketua Komisi 9, ini bidang ketenagakerjaan. Nah, kalau bidang ketenagakerjaan itu artinya output dari pendidikan adalah lapangan kerja. Dan dulu saya pernah membuat sebuah buku juga yang mengatakan bahwa salah satu upaya kita untuk bisa memberikan lapangan kerja atau masuk ke dunia kerja itu adalah pendidikan. Dan pendidikan itu adalah pendidikan yang harusnya sesuai dengan apa yang ingin diambil. Sehingga kita tidak membuang masa waktu katakanlah 12 tahun atau sampai perguruan tinggi. Kalau ujung-ujungnya kita tidak bisa terserap pada dunia kerja. Betul. Dan ketika di Komisi 10, di dunia pendidikan, saya agak terkaget-kaget ketika melihat bahwa memang dari sisi dunia pendidikan, kita kesempatan masyarakat kita ini untuk menempuh pendidikan itu rata-rata masih di bawah 11 tahun. Artinya tidak lulus SMP. Hampir 60% itu hanya lulusan SD dan SMP. Itulah yang menyebabkan ketika kemudian masuk dalam dunia kerja yang saat ini sudah industri 4.0, sudah berkembang, ini boleh dikatakan akhirnya untuk bertransformasi di dalam disrupsi ekonomi tadi agak sulit sehingga masih membutuhkan padat karya. Padat karya itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu banyak menggunakan teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, ini permasalahan besar dan kemudian saya memperhatikan apa yang harus dilakukan. Berarti pendidikannya harus kita kemas sedemikian rupa agar kita menjadi lebih katakanlah bertransformasi ke industri 4.0. Ini menarik sekali. Jadi ketika Pak Dede Yusuf masuk ke Komisi 10 terkait pendidikan, langsung mikir outputnya. Untuk bagaimana pendidikan kan berarti kita berbicara soal lulusan ya Pak ya? Karena, nah kalau tadi Lisa nanya outputnya Pak, karena begini, ini data juga ya. Banyak sekali sarjana-sarjana kita, lulusan sarjana kita itu, yang kemudian tidak mampu bekerja di bidang yang akan dia masuki. Artinya kelulusannya, ijazahnya itu boleh dikatakan tidak terserap dengan baik. Atau kita sebut saja banyak sarjana yang menganggur. Ini kan sebuah tanda tanya besar. Apakah kita ujung-ujungnya hanya mencari sertifikat, mencari ijazah, atau kita ujung-ujungnya ingin masuk kepada sebuah dunia kerja dengan kesiapan? Gitu. Nah, tadinya saya mau bahas ini di segmen selanjutnya, tapi kita langsung membahas dengan sangat serius, Pak. Tapi ini menarik sekali memang, Pak. Karena memang saya lihat ini data dari tahun 2023 yang terakhir bahwa memang pendidikan masyarakat Indonesia itu mayoritas SMA. SMP malah. Nah, ini saya dapat datanya, itu data BPS Pak di tahun Maret 2023. Itu pendidikan masyarakat Indonesia mayoritas SMA sederajat 30,22%. Nah, namun ini ironisnya malah masyarakat Indonesia yang pendidikannya SMA sederajat dan bisa termasuk SMK, itu malah pengangguran terbanyak di Indonesia lulusan SMK. Apa yang salah Pak? Padahal kan sebenarnya SMK ini untuk mencetak lulusan langsung terampil, bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Kita lihat dulu ya, apa yang dilakukan negara dengan undang-undang, ya, yaitu adalah pendidikan dasar menengah itu dijamin oleh negara. Itu sebabnya boleh dikatakan SD dan SMP itu praktis tidak berbiaya, praktis ya. Ada juga beberapa yang masih mengambil biaya, tetapi intinya adalah SD dan SMP. SMA karena bosnya juga kurang besar, karena bantuan pemerintah daerahnya juga kurang besar, itu menyebabkan akhirnya tidak terlalu signifikan jumlahnya. Nah, kalau kita melihat itu saja, lulusan SD dan SMP itu hampir sekitar 60%, 58, sekian persen.
Yang tadi SMA dan sederajat itu sekitar 30%, 28 sekian persen ya. Dan yang perguruan tinggi, yang mengenyam perguruan tinggi itu hanya sekitar 14%-an. Artinya SMA dan SMK ini mestinya inilah yang kemudian bergerak menjadi masyarakat kelas menengah dengan pola pendidikan minimal SMA dan SMK itu mestinya masuk kepada pekerja kelas menengah. Tapi in realita ternyata banyak industri atau banyak lapangan kerja itu hanya mencanangkan yang namanya lulusan SMA atau sederajat. Padahal di dalam dunia kerja yang dikatakan itu, yang ditanya itu adalah kemampuan apa yang dimiliki oleh seseorang untuk masuk dunia kerja. Satu simpelnya begini saja, maaf ya saya bukan ingin ngomongin. Kita tahu dulu pernah ada seorang menteri yang hanya lulusan SMA, SMP malah ya, kemudian mengambil paket C dan menjadi menteri perikanan, kelautan. Tetapi orang tidak nanya lagi dia lulusannya apa. Yang ditanya profesi dan skillnya apa. Nah beliau seorang menteri ini skillnya adalah di bidang perikanan, di bidang nelayan sehingga menjadi profesional dan layak untuk menjadi menteri. Jadi bukan lagi soal ijazah. Nah inilah yang kemudian di dalam dunia pendidikan yang harus kita rubah adalah mindset dunia pendidikan bukan sekedar lulus melalui hafalan. Kan kebanyakan kalau kita lihat ya sekolah ini belajar, kemudian ujian, lalu kemudian dapatin nilai dan lulus. Di antara ini semua belum ada yang berpikir skill atau kemampuan atau disebutnya yang namanya soft skill ya, kemampuan komunikasi, kemampuan narasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk melakukan kerjasama dan lain-lain. Padahal di dalam dunia kerja yang dibutuhkan itu bukan sekedar menghafal. Nah inilah yang kemudian dirubah dan ketika menterinya masuk, kami semua mendorong agar, apalagi hasil PISA test itu, mengatakan Indonesia masih agak terbelakang di bidang numerasi, literasi ya. Kita rubah caranya. Nah keluarlah konsep yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu mendorong siswa-siswa untuk mengenal yang namanya group discussion, mengenal yang namanya active learning, dan seterusnya yang kemudian terjadi proses namanya perubahan sistem ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang jauh lebih cerdas daripada anak-anak dulu, daripada saya. Dulu saya tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan Google. Anak-anak sekarang gurunya ngajar, anaknya langsung lihat Google. Bu, salah bu, bukan begitu. Artinya apa? Kecerdasan anak-anak zaman sekarang dengan gizi yang lebih baik, artinya jauh lebih cerdas. Tetapi yang kurang dimiliki anak-anak itu adalah mengantarkan ke arah yang baik. Berarti yang harus dirubah apa? Guru. Karena guru ini adalah tutor atau pembimbingnya. Nah, guru harus kita lepaskan daripada konsep yang namanya business as usual. Sekedar mengajar, dikeluarkan dari situ agar mereka menuju target yang lebih katakanlah lebih luas lagi. Tapi Merdeka Belajar ini sudah berjalan berapa tahun berarti Pak? Ya 4 tahun inilah. Apa sejauh ini seperti belum terlihat, mungkin apakah masih adaptasi atau butuh waktu lebih lama untuk bisa kita lihat hasilnya, gimana Pak? Mungkin butuh waktu lebih lama. Jadi begini saya, saya selalu mengatakan kepada Menteri Pendidikan, kita harus membagi Indonesia menjadi 3 sub bagian. Dunia pendidikan kita itu ada yang disebut sebagai urban education. Orang yang seperti di Jakarta, orang yang seperti di kota Bandung, Medan dan sebagainya yang mendapatkan akses dengan mudah. Lalu kita menyebutnya adalah suburban atau rural. Rural itu artinya daerah-daerah kabupaten yang mungkin secara infrastruktur belum maksimal. Dan yang terakhir adalah daerah yang 3T, yang terestrial, artinya yang jauh, yang jangankan akses guru saja kadang-kadang tidak ada. Sekolah saja mungkin tidak layak. Nah ini yang harus kita bagi, nggak semuanya bisa diberikan yang namanya Merdeka Belajar. Langsung blek, langsung ke situ nggak bisa. Ini harus ada prosesnya. Kalau saya selalu mengibaratkan, kalau kita mau memperbaiki, kita seperti angkat taplak meja. Yang lain harus ikut. Nggak bisa semuanya diangkat satu-satu, sementara akses-akses ini belum ada. Kita sebut saja tower-tower GPS belum ada. Berarti ini udah mulai dilakukan juga ini Pak? Untuk sudah, hampir sekitar Merdeka Belajar ini, hampir sekitar 80% sudah diadaptasi dengan baik. Oke, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami.
Pemirsa, kembali di Kabar Nusantara dan tadi pembahasan kita masih mengupas tuntas tentang pendidikan di Indonesia. Sudah kita bahas tadi Pak bagaimana pemerintah ini sudah mulai melakukan Merdeka Mengajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, tapi kalau kita misalnya melihat sejauh ini memang masih banyaknya Pak tenaga kerja di Indonesia itu lulusan SD. Sementara kan kita lihat kalau kita berbicara pendidikan berarti kita membahas terkait dengan lulusannya, hasil yang di outputnya. Nah, namun data ini menyebutkan Pak bahwa tenaga kerja kita itu dominan lulusan SD yang berarti mungkin masih buruh kasar ya Pak, belum bisa disebut sebagai tenaga profesional. Ya, Seperti tadi. 40% masih SD. Ya, Nah, betul, masih sekitar 40% itu didominasi oleh SD Pak. Sementara kita lulusan paling banyak tadi Bapak sebut SMP ke SMA. Nah, ini apa, di mana nih Pak letak kesalahannya atau ini dipengaruhi apa sebenarnya? Jadi gini, kalau mau berbicara itu berarti kita harus berbicara yang namanya penyerapan tenaga kerja ya, atau jumlah lapangan kerja kita terbanyak apa. Memang lapangan kerja kita didominasi paling banyak adalah sektor perkebunan, sektor perkebunan, kelautan dan kehutanan. Artinya kelapa sawit, terus kemudian bangsa kaya perikanan, kelautan, peternakan ya, dan sebagainya. Nah, itu memang rata-rata tidak membutuhkan pendidikan yang begitu tinggi. Nah, bahayanya banyak juga jumlah tenaga kerja kita yang keluar negeri hanya bermodalkan keberanian. Nah, kenapa SD? Karena yang paling gratis adalah SD. Dan ketika mau masuk ke SMP, anak-anak ini oleh orang tuanya dibilang ngapain sih sekolah, mending cari duit. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu faktor menyebabkan banyak anak yang tidak meneruskan sekolah karena pengen buru-buru bekerja di kebun, bekerja di ladang, bekerja di kampung, katakanlah begitu, membantu orang tuanya. Jadi sebabnya pemerintah harus mendorong terus yang namanya SD, SMP, bahkan sampai SMA itu benar-benar tidak berbiaya. Ya. Nah, pemerintah harus menyiapkan anggaran cukup besar tentunya untuk bagaimana anak-anak mendapatkan semua fasilitas sekolah. Nggak usah mikirin seragam deh, karena buat seragam itu tidak menjadikan output seorang anak itu cerdas. Tapi pendidikan yang layak dan berkualitas. Lebih baik fokuskan kepada infrastruktur dan suprastrukturnya. Nah, itu SD, SMP, SMA itu harus selesai. Ini PR kita, ya PR kita. Yang kedua, lalu yang mau mengajarkan siapa? Guru. Kalau gurunya masih berhonor hanya 300.000, 500.000 sebulan, tentu mereka tidak bisa dipaksakan. Berarti apa? Kesejahteraan guru sesuai dengan undang-undang guru dan dosen ini adalah profesi. Profesi tidak boleh ada yang di bawah UMR. Profesi apapun, mau itu presenter, kameramen, itu tidak boleh ada yang di bawah UMR. Karena untuk mengejar profesi harus berijazah minimal S1. Bagaimana mungkin S1 terus gajinya cuma 300.000? Benar. Nah, berarti permasalahan guru ini adalah kunci daripada dunia pendidikan. Ini yang harus kita sejahterakan. Peningkatan kualitas guru juga termasuk ya Pak untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang guru nih Pak, tapi kenapa lebih banyak hal sekarang untuk Merdeka Mengajar bahwa guru ini katanya sekarang masih mendapatkan beban administratif seperti ada di portal untuk Merdeka Mengajar yang menyulitkan mereka. Nah, bagaimana nih Pak? Apa untuk guru juga diberikan akan ada kebijakan seperti tadi untuk kita pembagian wilayah pendidikan dibagi menjadi 3. Nah, guru kan juga mungkin ada di bagian di wilayah 3T seperti tadi itu Pak. Ya, tapi kalau guru sih sebetulnya maaf ya, saya selalu mengatakan guru itu manusia-manusia terpilih. Kenapa? Begitu masuk dunia pendidikan, mereka harus upgrading dirinya. Nggak mungkin sama dengan yang lain. Namanya juga guru. Ketika saya mengatakan saya ingin menjadi guru, ya otomatis saya harus belajar, saya harus buka internet, saya harus melakukan perubahan, transformasi diri. Tadi saya katakan kalau kita bisnis as usual, pasti kita tertinggal. Dokter saja sertifikat izin prakteknya itu per 3 tahun harus diperbaharui. Berarti dia ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan lain. Nggak bisa dia sama seperti dokter-dokter 10-20 tahun yang lalu. Dia harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, memang kalau kita memperhatikan ketika disebut tadi administrasinya bertambah,
menurut saya sebetulnya bukan administrasinya yang bertambah, tapi jam kesibukannya nambah karena guru selain administratif, mengajar. dia juga punya bisnis online, dia juga punya kegiatan lain, mengajar les dan lain-lain. Jadi ketika ada beban tersebut, ada beban tambahan. Nah, ini kami juga sudah meminta agar pemerintah melalui Kemendikbud melakukan sosialisasi terus-menerus terkait dengan upgrading ini, upgrading skill. Ya, memang kalau administratif jangankan guru, kadang-kadang kita aja sekarang ada beberapa fraksi-fraksi di DPR yang mewajibkan anggotanya harus melaporkan secara online apa yang dia lakukan, apa yang kegiatan-kegiatan terus dilaporkan. Ya kalau dikerjakan sendiri jungkir balik juga pasti, benar. ya kan? Di satu sisi kita harus tampil, perform dalam RDP, dalam rapat kerja, datang ke daerah. Itu sebabnya kita butuh tenaga ahli. Iya. Nah, guru tidak punya tenaga ahli. Dia harus ngerjakan sendiri, bagaimana itu, dia Pak? harus ngajar. Jadi memang masalah waktu ini perlu kita berikan, kalau menurut saya, relaksasi. Kami sudah minta kepada Menteri, tolong relaksasi jam mengajar, itu juga diberikan ruang agar dia punya me time. Berarti harus ada tenaga kerja tambahan untuk guru, Pak? Sebetulnya bukan itu, jam mengajarnya jangan terlalu banyak. Nah, kalau jam mengajarnya tidak terlalu Kan banyak 40 berarti jam, dalam satu minggu harus 40 jam. 40 jam itu kalau dalam satu minggu berarti kita sebut saja mungkin 6 hari. 6 hari. Ya, berarti kan kurang lebih berapa tuh? 7 ke jam 8 per ya. hari. 7 jam per hari beliau mengajar, lalu kemudian mungkin dia les dulu, mungkin apa ya. Mungkin me time-nya akan menjadi kurang ketika dia harus berhadapan dengan komputer 2-3 jam tambahan. Mungkin yang jam mengajar ini harus kita kurangi, tidak harus 40 jam. Sistem ini yang merupakan sistem yang harus kita perbaiki dengan baik-baik, tidak dipaksakan, supaya tidak terjadi beban, tidak terjadi stres, pressure yang mengakibatkan akhirnya guru give up. Tetapi angka kesejahteraan juga harus kita tingkatkan. Berarti Komisi 10 harus benar-benar mengawal nih Pak, bagaimana kesejahteraan guru ini harus berhasil, karena sejauh ini mungkin ini masih sering disuarakan. Itu PR paling penting adalah kesejahteraan guru. Dari diskusi kita ini saya jadi makin sadar Pak, kalau guru ternyata perannya sangat penting di dunia pendidikan. Namun ternyata masih ada nih beberapa kasus pemirsa yang mungkin membuat kita miris, karena ada beberapa oknum tenaga pendidikan yang mungkin kurang tepat melakukan tugasnya sebagai guru. Namun kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Tadi kita sudah membahas bagaimana memang peran guru ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Namun kita melihat ya Pak, kita mungkin tidak bisa abai bahwa ada kasus di mana ada bullying mungkin di sekolah, atau ada tenaga pendidik atau oknum guru yang melakukan kekerasan atau mungkin pelecehan seksual kepada peserta didiknya. Nah, Bapak sejauh ini melihat mungkin ke dapil atau di masyarakat, apakah ada timbul kekhawatiran atau bahkan mungkin pesimisme dari masyarakat untuk menitipkan anaknya ke sekolah? Apakah memang sekolah ini masih benar menjadi instansi pendidik, Pak? Ya, ini pertanyaan yang memang sangat kalau saya katakan sangat sulit sekali untuk kita pecahkan bersama, karena permasalahan bullying, kekerasan seksual, ya, dan yang lain-lain itu terjadi di semua lini, bukan hanya di sekolah, di semua lini, termasuk di pemerintahan, pemerintah daerah banyak sekali tuh yang namanya pelecehan seksual dan lain-lain, ya, termasuk juga termasuk di pesantren dan lain-lain. Poinnya adalah ketika fungsi pengawasan dan fungsi otoritas punishment and reward tidak terjadi, maka yang terjadi adalah orang akan coba-coba. Nah, yang disebut dengan reward and punishment ini begini. Jadi kalau ada satu case yang kemudian ditangani, ini nggak boleh berakhir dengan damai. Karena kebanyakan berakhir dengan damai. Ketika berakhir dengan damai, maka ya siapapun akan mengatakan, oh ya paling cuma damai, tanda tangan. Nah, ini yang nggak boleh. Tetap punishment itu harus terjadi. Hanya punishmentnya tidak harus melulu penjara. Oke. Di luar negeri itu ada yang namanya punishment, itu namanya social sanction atau namanya sanksi sosial. Dia disuruh bekerja 1 bulan full membersihkan WC umum misalnya.
atau dia diharuskan mengangkut sampah selama 1 bulan penuh atau 40 hari, yang itu diawasi. Jadi sanksi sosial. Artis-artis selebriti Hollywood aja banyak yang kena seperti itu. Tapi di Indonesia apa mungkin untuk kita? Akhirnya berakhir dengan tanda tangan damai, itu yang sering terjadi. Ya. Nah, ini kan tujuan utamanya kan bagaimana mencegah orang berbuat. Lisa, kalau Lisa melihat kenapa banyak bullying? Karena kasus bullying berakhir damai. Itu tadi, anak-anak pelaku-pelaku bullying akhirnya berakhir damai. Padahal bullying bisa terjadi ketika ada kesempatan, ada otoritas melakukan itu, dan tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi yang permanen. Betul, saya sepakat sekali, jangan membawa dikit-dikit membawa perangkat hukum atau aparat hukum ke sekolah. Akhirnya penjara penuhnya sama anak-anak siswa dan guru. Jangan, saya juga nggak setuju. Makanya sanksi sosialnya harus kita benar-benar kita perhatikan, kita buat sanksi sosial yang sifatnya edukatif, melakukan pola pendidikan sehingga menyebabkan seorang anak itu menjadi jerah. Itu salah satunya ya. Tentu kita sudah melakukan mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan Permendikbud nomor berapa saya lupa, dan membuat satgas anti kekerasan, bullying dan kekerasan seksual, dan juga bullying sama intoleransi. Itu sudah ada, diberikan kepada daerah, ada yang melibatkan dari pihak aparat penegak hukum, melibatkan guru, orang tua. Ini baru nih Pak? Sudah lama, udah 2 tahun terakhir ini. Semenjak kasus bullying dan kekerasan seksual itu banyak, maka dibuat itu. Ada satgas-satgasnya, dan di daerah ada. Permasalahan kedua muncul, selalu kalau saya tanya sama satgasnya, bagaimana? Ya Pak, kami sudah melakukan rapat-rapat, lalu nggak ada anggarannya. Balik lagi ke kalau pemerintah daerah diberikan, lakukan ini. Yang ditanya adalah anggarannya ada nggak? Nggak ada di dalam nomenklatur Pemda, anggaran Satgas Kekerasan Seksual. Nah inilah yang kemudian yang harus kita perhatikan. Kalau semua fungsi pengawasan yang dibuatkan itu kemudian harus ada anggarannya, maka nggak akan jalan. Jadi harus ada kesepakatan bersama, kita menyebutnya adalah, mau nggak anak-anak kita dijaga dengan baik? Ayo dong orang tua udunan, namanya udunan. Ya kan, udunan itu artinya urunan. Daripada udunan untuk melakukan study tour, mendingan udunan untuk melakukan fungsi pengawasan. Betul. Satgas anti kekerasan seksual dan bullying. Kan ini anak kita loh. Daripada udunan loh buat beli AC di ruang kelas. Nggak penting itu. Yang penting adalah udunan untuk melakukan fungsi pengawasan. Ada satgas, ada yang memantau, dan lain-lain. Nah, inilah peran serta orang tua juga menjadi sangat penting. Nah ini menarik sekali sih Pak. Tapi berarti harus diterapkan juga, apakah udah ada sekolah yang dijadikan untuk sebagai contoh untuk menerapkan Satgas ini Pak? Oh banyak, sudah banyak. Satgas ini sudah banyak, hampir setiap provinsi ada. Jika kepala daerahnya biasanya dipegang sama Ibu Gubernur, Ibu Bupati, itu concern, maka itu bisa mengambil alokasi anggaran dari TTPA ya, kalau salah, saya lupa ya. Perlindungan anak dan perempuan, itu bisa mengambil anggaran dari situ. Memang ini masih menarik sekali Pak. Kalau misalnya kita berbicara soal pendidikan Indonesia secara garis besar, mungkin kalau kita lihat dari rankingnya, kita berbicara di ranking di Asia Tenggara. Ranking apa pendidikan? Pendidikan Indonesia. Terakhir itu di urutan keempat Pak. Ya. Kita masih kalah dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura di urutan pertama. Nah tapi kalau kita melihat, apakah benar Pak? Saya melihatnya bahwa Indonesia ini untuk berinvestasi di sumber daya manusianya ini masih sangat minim. Kalau kita berkaca ke Singapura, mereka itu benar-benar jor-joran untuk SDM-nya. Mereka nggak punya sumber daya alam, tapi mereka punya SDM yang berkualitas. Gimana Pak untuk kualitas pendidikan kita? Apakah memang masih kita bisa bangga dengan lulusan Indonesia? Bapak melihatnya bagaimana? Saya bangga. Ya, kenapa saya bangga? Jadi begini, Elisa harus juga melihat, jangan dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya hanya 10 juta sebesar DKI. Jadi bilangan pembaginya itu yang menyebabkan angka Indonesia turun. PR kita berarti lebih besar nih Pak? Ya, kalau misalnya kemarin saya baru saja diskusi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, indeks pembangunan pemuda. Jogja paling tinggi. DKI agak di bawah, Jawa Barat juga sangat di bawah. Saya tanya sama Kemenko PMK dan Bappenas, kenapa bisa begitu? Bilangan pembaginya Pak, makin besar jumlah penduduknya. Penyebaran dunia pendidikan ataupun fasilitasnya mungkin hanya dikit gitu loh. Itulah yang kemudian menjadikan angka kita turun. Kalau bilangan pembaginya kecil, makanya Jogja, karena Jogja kecil.
dari segi jumlah dari penduduk. jumlah penduduk, semuanya mendapatkan kesempatan sarana prasarana merata. Pokoknya paling tinggi Jogja. Apakah pendidikan di Jogja lebih baik daripada di Jakarta atau Bandung? Belum tentu. Belum tentu, benar. Ya kan? Tetapi karena bilangan pembaginya, makanya kita nggak boleh silau dengan data statistik. Yang kita harus lihat adalah real. Anak-anak di Jakarta, maaf, di Bandung, lebih hebat daripada anak-anak di Singapura. Yang bahkan juara olimpiade fisika dan lain-lain ada yang dari NTT. Ya, jadi anak-anak jenius itu banyak sekali. Hanya karena bilangan pembagi kita, jumlah totalnya dibagi dengan siswa kurang lebih 60 juta siswa SD, SMP, SMA sampai kuliah. Maka yang terjadi adalah bilangan pembagi kita menjadi kecil. Jadi saya bilang, wah hebat Singapura. Enggak tuh, banyak saya ketemu anak-anak berprestasi gitu. Karena bilangan pembaginya. Finland, ya bilangan pembaginya kecil. Kita kalau membandingkan dengan China yang jumlahnya besar, dengan India yang jumlahnya besar, kita bisa boleh tuh, oh berarti kita masih ketinggalan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat begitu. PR kita adalah, saya katakan 3 hal saja. Pertama, kesejahteraan guru, karena ini berakibat dampak langsung kepada pendidikannya. Kedua, sarpras infrastruktur pendidikan. Kita bukan berbicara gedungnya, karena kebanyakan kalau saya datang ke daerah yang diminta gedungnya. No. Sarpras pendidikannya apa? Minimal ada internet, ada OHP, ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya ya. Gedungnya bagus, tapi sarpras di dalamnya nggak ada dunia pendidikannya. Dan yang ketiga, tadi metode mendidiknya tidak boleh business as usual. Harus proaktif, harus learning. Anak-anak diajak melulu bukan di depan ruang kelas. Dia harus belajar tentang bagaimana menjelaskan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh beli ketoprak yang satu pakai karet, yang satu nggak pakai karet. Itu matematika. Jadi dia mempelajari, oh matematika itu akan berfungsi ketika saya berada di dunia nyata. Bukan langsung trigonometri. Wah, waduh, ribet saya aja sampai sekarang kalau baca-baca kayak begitu. Ngelihat pelajaran anak-anak nih. Ini kepake nggak nih ya di dunia nyata? Kan pasti begitu kan? Nah, ini yang harus kita rubah konsep tersebut. Benar, kualitas guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan juga tadi metode tadi. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana ini Pak, komitmen untuk mengawal pendidikan kita ke depannya, biar kualitas mutu kita ini benar-benar oke untuk pendidikan Indonesia? Kalau sebagai DPR ada 2 hal yang urgent. Yang pertama adalah, saya harus buka di sini, Undang-undang mengatakan 20% anggaran negara adalah untuk pendidikan. Tetapi dalam realitanya, kalau kita bicara 20%, kurang lebih 600 triliun. Orang selalu mengatakan, wah enak dong urusannya 600 triliun. Tidak. Dari 600 triliun itu, yang dikelola oleh Kemendikbud untuk dunia pendidikan hanya 14%-nya, atau sekitar 91 triliun. Yang lainnya ada dipakai untuk pendidikan lainnya. Seperti katakanlah Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, ASN, dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu ada di sana semua. Plus turun ke daerah berupa DAK dan DAU pendidikan. Dipakai oleh bupati, bangun kelas, bangun gaji guru, dan sebagainya. Artinya apa? Pengelolaan ini oleh Kemendikbud hanya 14% dari 20%. Berarti kan hanya, ya mungkin hanya 11%-annya ya, kurang lebih ya. Ini ya tidak mampu berbuat banyak karena yang diurus Kemendikbud itu dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sangat luas sekali. Kita berharap dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disepakati oleh pemerintah baru nantinya, anggaran yang ada dari 20% itu paling tidak 50%-nya dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Sarana prasarananya, fasilitas, kesejahteraan guru, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Karena Undang-Undang Sisdiknas kita ini sudah hampir lebih dari 15 tahun atau 20 tahun. Nanti pembaharuannya lebih ya, menekankan. harus mengacu kepada era industri 4.0 menuju society 5.0. Jadi tidak bisa lagi pola yang lama. Karena begini Elisa, dunia lapangan kerja atau dunia industri bergerak lebih cepat daripada dunia pendidikan. Handphone dalam 2 tahun sudah berubah bentuknya. Padahal pendidikan SMK ngotrak-ngatik HP masih pakai handphone jadul. Itu sebabnya lulusan dari SMK belum tentu bisa ngotrak-ngatik HP jenis terbaru. Waktu dia belajar belum HP yang itu. Itu sebabnya
dunia pendidikan harus berubah sesuai dengan progres industri. Sehingga kita cepat mengejarnya. Jadi artinya, ini mau tidak mau, untuk merubah ini, sekolah dan industri dan dunia kerja ini harus sama-sama link and match. Karena kalau enggak, terus anak keluar menghadapi dunia nyata, ijazah saya kepake enggak? Belum tentu. Belum tentu, benar. Gitu. Nah ini yang harus kita rubah. Ya, menurut saya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industri, Kementerian Pendidikan harus duduk satu meja. Lalu kemudian ini loh output yang kami butuhkan. Ayo Kementerian Pendidikan mau bikin seperti apa? Sehingga akhirnya ini nyampe. Karena Pak Jokowi atau siapapun nanti presiden, Pak Prabowo ya sudah terpilih ya. Pak Prabowo pasti menginginkan adalah penyerapan lapangan kerja. Benar. Outputnya dari mana? Salah satunya dari dunia pendidikan. Baik. Ini menarik sekali Pak. Namun kita sudah dibatasi waktu juga. Terima Sama-sama. kasih atas perbincangannya Pak. Ini menjadi pesan yang sangat baik sekali bisa kita petik bahwa memang kualitas pendidikan kita ini menentukan arah kita ke depannya juga. Bagaimana juga nanti kita 2045, 100 tahun di Indonesia, kita membentuk generasi emas, kuncinya ada di pendidikan. Tentu kita berharap Komisi 10 bisa mengawal pendidikan kita Pak. Amin. Dan pemirsa, demikian akhir dari diskusi kita pada hari ini dan kami tentunya mengucapkan terima kasih. Bapak juga terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga di Dapil semakin aktif lagi nanti Pak untuk periode berikutnya juga Terima Bapak. kasih. Dan pemirsa, kami juga segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kabar Nusantara dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.